Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fikri Abidin dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 24010213668 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang jurnal penyesuaian. Tujuan saya membuat video ini untuk UTS mata kuliah Lab Akuntansi Dagang dan Jasa yang diampu oleh Ibu Evi Dwi Kartikasari SAMAK. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, pengertian. Jurnal penyesuaian adalah catatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode, biasanya bulanan atau tahunan, untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Banyak transaksi bersifat akruan atau ditangguhkan, jadi perlu penyesuaian sebelum laporan keuangan disusun. Selanjutnya, tujuan jurnal penyesuaian. Yang pertama, mengoreksi saldo akun agar mencerminkan posisi yang sebenarnya di akhir periode. Yang kedua, menghitung pendapatan dan beban yang belum dicatat. Yang ketiga, menyesuaikan aset dan kewajiban dengan posisi yang sebenarnya. Selanjutnya adalah fungsi. Yang pertama, menetapkan saldo akun nominal sesuai dengan periode yang bersangkutan. Yang kedua, menghitung pendapatan dan beban yang sebenarnya. Yang ketiga, menyesuaikan saldo akun di buku besar agar mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Selanjutnya, contoh transaksi yang dicatat dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka. Misalnya, sewa dibayar di muka yang perlu disesuaikan untuk mencerminkan beban sewa yang telah digunakan dalam periode tertentu. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Misalnya, uang muka dari pelanggan yang perlu disesuaikan untuk mencerminkan pendapatan yang telah diraih dalam periode tertentu. Yang ketiga, beban terutang. Misalnya, beban gaji yang belum dibayarkan pada akhir periode. Yang keempat, pendapatan terutang. Misalnya, pendapatan bunga yang telah diperoleh tetapi belum diterima. Yang kelima, penyusutan aset tetap. Misalnya, penyusutan peralatan yang perlu dicatat untuk mencerminkan penurunan nilai aset. Yang keenam, pajak yang masih harus dibayar. Misalnya, pajak penghasilan yang belum dibayarkan pada akhir periode. Yang selanjutnya, cara membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama, identifikasi akun yang perlu disesuaikan. Kedua, hitung jumlah penyesuaian yang dibutuhkan. Yang ketiga, buat jurnal penyesuaian dengan mencatat akun yang akan didebet dan dikredit serta jumlah penyesuaian. Yang ketiga, perhatikan prinsip akuntansi akrual, yaitu pendapatan diakui saat diperoleh bukan saat diterima, dan beban diakui saat terjadi bukan saat dibayar. Selanjutnya adalah contoh soal jurnal penyesuaian. PT Sentosa menyusun laporan keuangan per 31 Desember 2024. Berikut adalah data yang perlu disesuaikan. 1. Beban asuransi sebesar 2.400.000 dibayar di muka untuk 1 tahun pada 1 Oktober 2024. 2. Gaji karyawan sebesar 3 juta belum dibayar hingga 31 Desember 2024. 3. Peralatan yang dibeli senilai 12 juta pada 1 Januari 2024 disusutkan selama 4 tahun tanpa nilai sisa. 4. Pendapatan sewa sebesar 1.800.000 sudah diterima untuk 6 bulan di muka pada 1 November 2024. Langsung saja kita ke pembahasan. Jadi jurnal penyesuaian per 31 Desember yaitu tanggal 1 perusahaan membayar asuransi sebesar 2.400.000 untuk 1 tahun pada 1 Oktober 2024. Nah, sampai 31 Desember 2024 sudah lewat 3 bulan, yaitu
Oktober, November, Desember. Jadi 3 bulan sudah menjadi beban. Maka jurnalnya adalah beban asuransi di debit sebesar 600.000 dan asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 600.000. Tanggal 2, ada gaji sebesar 3 juta yang belum dibayar hingga akhir tahun. Nah, ini adalah utang yang harus diakui walaupun belum dibayar. Maka jurnalnya adalah beban gaji di debit sebesar 3 juta dan utang gaji di kredit sebesar 3 juta. Tanggal 3, peralatan senilai 12 juta. Umurnya 4 tahun tanpa nilai sisa, maka beban penyusutan tahunannya adalah 3 juta. Dari 12 juta dibagi dengan 4, maka jurnalnya adalah beban penyusutan di debit sebesar 3 juta dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Tanggal 4, diterima uang sewa sebesar 1.800.000 untuk 6 bulan mulai 1 November 2024. Nah, sampai 31 Desember 2024 baru 2 bulan terpakai, maka menjadi 600.000. Jurnalnya adalah pendapatan diterima di muka di debit sebesar 600.000 dan pendapatan sewa sebesar 600.000 di kredit. Kesimpulan dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah bagian penting dalam siklus akuntansi yang memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dengan memahami materi jurnal penyesuaian, akuntan dapat menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan informatif. Sekian presentasi dari saya tentang jurnal penyesuaian. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.